Tapi kepada orang yang rendah hati, bukan kepada orang yang menantang-nantang, Tuhan pasti akan meneguhkan demi meneguhkan perjalanan hidupnya. Itulah Tuhan yang kau miliki Bapak Ibu. Karena itu kita jangan mengeluh. Setiap kali kita datang ke gereja, kita bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. You know, tahukah Anda menyembah Allah yang hidup. Anda bukan menyembah berhala. Dia tidak bisu, tidak tuli, dan dia bisa menjamah. Dia bergerak dengan Anda. Dialah Allah yang nyata. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Tanamkan benih-benihmu yang suci, yaitu firman Allah, agar kami berubah, agar kami kau ubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat kami. Berbicaralah Tuhan dengan caramu yang unik pada setiap pribadi, pakai lidah bibir hambamu untuk meneruskan isi hatimu dan memberikan hikmat dan wahyu. Sembunyikan kami semua, hambamu terutama, di balik salib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Selamat pagi, katakan welcome home kanan kiri. Praise the Lord, puji Tuhan, silakan duduk. Hari-hari ini saya diingatkan untuk mengingatkan jemaat, banyak berhati-hati karena zaman ini benar-benar roh jahat sedang bekerja dengan giat. Hati-hati dengan setan yang dalam bahasa Yunani kunonya bernama diabolos, yang artinya pembisik, pendakwa umat Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mengira kita sedang bergumul dengan pikiran-pikiran sendiri, bukan. Kita sedang bergumul dengan melawan setan. Tengking saja, semua pikiran negatif itu yang ke arah kepahitan, kekecewaan, segala macam fitnah terhadap dirimu maupun orang lain, just be very careful. Karena roh jahat ini sangat nyata. Karena itu, jaga hatimu dengan segala waspada, karena orang-orang yang ngajak dialog setan seperti ini pasti satu persatu gugur imannya. Jangan bergumul dengan pikiranmu sendiri, jangan berpikir aneh-aneh. Tapi renungkan firman Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Lalu minggu depan saya masih akan khotbah di sini, dan minggu depan siap-siap untuk seminar keluarga. Topik-topiknya sudah ada, very spesifik, sangat spesifik. Tapi hari ini kita akan Bible study, kita akan belajar Alkitab dari beberapa cerita di Perjanjian Lama. Mari kita buka sama-sama sebuah cerita tentang dialog Samuel, Nabi Samuel dengan seorang pemuda namanya Saul yang segera akan menjadi seorang raja. 1 Samuel pasal 10 ayat 8 sampai 16. Ya, 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, kata Samuel. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau, maksudnya Saul, engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini pembicaraan sebelum jauh, enggak terlalu jauh sih, tapi sebentar lagi Saul akan diurapi untuk menjadi raja Israel yang pertama. Dan ketika Tuhan sedang mempersiapkan anak muda ini, Tuhan pakai Nabi Samuel untuk menjadi penyambung lidahnya. Samuel ngomong gini, kasih pesan sama Saul. Saul baru aja kenalan sama Nabi ini. Samuel berkata, kamu ya, young man, anak muda, kamu harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Kamu pergi dulu gak apa-apa. Dan camkanlah artinya tanamkan di hatimu, bahwa aku akan datang kepadamu, so don't worry. Yang namanya Tuhan itu akan selalu muncul. Kalau Tuhan yang suruh Anda lakukan ini, kalau Tuhan yang menempatkan Anda di sana, Tuhan itu pasti akan tiba. Kalau janji Tuhan belum digenapi, nanti-nantikanlah. Jadi Tuhan itu cinta orang sabar, itu sungguhan. Penggenapan janji Tuhan itu gak bisa hanya berupa iman. Oh, kita beriman. Tapi iman itu tidak selalu dijawab dengan instan. Kadang-kadang mujizat terjadi. Kadang-kadang kita harus bertekun dulu. Kita harus menanti. Kesabaran itu perlu. Apalagi ketekunan. Apa bedanya sabar dan tekun? Sabar itu sekarang. Tekun itu adalah sabar sudah sampai pada titik batas-batas kesabaran kita. Lalu disambung lagi. Karena kita masih harus menanti. Tekun itu sabar berkali-kali.
dan tidak pernah give up, tidak boleh menyerah. Tuhan ajari sama Saul, kamu harus patient. Kalau kamu mau melihat Tuhan bekerja di hidupmu, kamu mau jadi pemimpin atas umat apalagi, you need to be a patient man of God. Kamu harus menjadi seorang hamba Tuhan yang sabar dan setia. Kamu tunggu aku ya, kamu tunggu. Wih, kok bisa keluarnya kayak gitu Robert? Bentar ya, tes. Suara saya oke? Oh tadi monitor keluarnya, oke tolong ya, bantu. Oke, sabar Tuhan bilang sama Saul melalui Samuel. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Kita semua tahu nanti cerita Saul, ujung-ujungnya dia gak sabaran orangnya. Kita tahu kenapa kerajaan dikoyakkan dari tubuhnya. Karena dia tidak menunggu Samuel, langsung mempersembahkan korban. Mentang-mentang dia menang perang. Bukan berarti kalau Anda menang di satu bidang, berarti Anda orang pilihan di segala bidang. Lalu dia mempersembahkan korban, dia main imam. Dia itu raja kok coba jadi imam. Kalau Tuhan memanggil seseorang jadi pendeta, jangan coba jadi artis. Karena Anda bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan, bukan berarti di dalam segala bidang yang lain Anda bisa coba-coba. Kalau Anda dipanggil Tuhan di dalam dunia profesional, pelayanan sebagai volunteer, sungguh-sungguh segenap hati. Jangan pilih kasih, yang ini berbayar, yang ini sukarela. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi jangan coba-coba jadi pendeta. Kalau Tuhan tidak memanggilmu, jangan. Kita semua tahu akhirnya Saul jatuh di mana? Karena dia berhasil jadi raja, dia bisa kalahkan musuhnya, lalu dia coba-coba jadi imam juga. Dia mau ambil alih posisi Samuel bagi bangsa Israel. Tuhan berkata, kamu lancang nak. Tuhan berkata pada hambanya, Saul kamu kira kamu siapa? Kamu udah lupa untuk rendah hati ya. Kamu harus menunggu orang yang kupilih di situ. Nah kita tahu semuanya. Jadi pesan ini terhubung sekali dengan akhir pemerintahan Saul. Ternyata pesan pertama Samuel itulah yang dilanggar Saul dan menjadi kejatuhannya. Saul berkata, diberitahu sama Samuel, kamu harus nunggu ya 7 hari lamanya. Sampai aku datang kepadamu. Begini ya, kita harus ketahui dulu. Ini adalah pertama kali bangsa Israel akan memperoleh seorang raja. Raja-raja, kerajaan bukanlah sesuatu yang asing di tanah Kanaan. Kiri kanan mereka itu semua raja-raja. Raja Moab, Raja Amon, Raja apa, belum lagi yang dibawa. Mereka sangat familiar, Raja Mesir, alias Firaun. Gak ada yang namanya di dunia sekuler, raja-raja itu nunggu siapa? Raja-raja seringkali disamakan dengan dewa. Mereka adalah anak-anak Allah. Jadi raja tidak tunggu siapa-siapa. Raja juga biasanya, misalnya Firaun punya ahli tenung, raja mana punya imam-imam, semua itu adalah orang-orang yang makan dari meja raja. Raja, semua itu dibayar raja. Religion, agama itu berada di bawah raja-raja sekuler. Ya, bahkan hari ini pun kerajaan seperti England, Inggris gitu, tetap menamakan rajanya, King Charles, dulu Prince Charles, itu adalah the head of the church, kepalanya gereja. Ya. Saya percaya itu yang terjadi di dunia, itulah kerajaan duniawi. Raja adalah top spiritual authority, tapi tidak di Israel. Kalau raja-raja dunia tidak tunggu siapa-siapa, para VIP harus menunggu raja, pejabat, imam, pendeta, siapapun juga, semua harus tunggu raja. Di Israel, raja tunggu imam. Ini bukan bicara siapa lebih pangkat, tapi ini bicara tentang tatanan kerajaan Allah. Bahwa di atas raja yang Tuhan angkat, ada raja di atas segala raja. Dan seorang raja Israel harus menunggu Allahnya. Dan menunggu hamba-hambanya yang Tuhan utus dalam hidupnya. Makanya ada satu perintah Tuhan di Perjanjian Lama. Sebelum seorang raja pergi berperang, dia harus minta imam bicara di depan. Sebelum tiup sangkakala, memberikan pengajaran, mendoakan. Ini bukan bergantung pada orang, tetapi belajar menghormati figur-figur rohani yang mewakili Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Raja Israel diajari
tata krama yang berbeda, sopan santun yang tidak sama. Kalau raja di dunia tidak tunggu siapa-siapa, raja-raja Israel harus menunggu Allahnya. Dia harus menyadari bahwa dia bukanlah raja sesungguhnya, dia hanyalah hamba. An Israel king, ya, an Israelite king, raja Israel adalah seorang servant, seorang pelayan. Ini konsepnya beda langit bumi dengan raja-raja di Kanaan. Sama hari ini di gereja Tuhan di Perjanjian Baru. Kalau orang-orang di dunia, mereka berhasil, mereka punya segala-galanya, mereka merasa mereka lah Allah. Kalau kita hari ini tahu bahwa kita hanyalah steward. Steward itu bahasa Inggrisnya artinya kita hanyalah manajernya Tuhan. Kalau kita berhasil di satu bidang, misalnya ada satu orang sangat sukses di dunia bisnis, itu kepercayaan. Misalnya seorang hamba Tuhan, pendeta dipercaya sebuah gereja, itu kepercayaan, itu titipan Allah. Kita tidak pernah memiliki jemaat, jemaat itu milik Allah. Kita harus belajar untuk jadi babysitter yang baik, sekalipun kita diberikan otoritas dan wewenang lebih tinggi dari yang lainnya, tapi itu untuk menjalankan pemerintahan Allah, bukan pemerintahan sendiri. Demi kebaikan umat Tuhan. Kalau kita dipercayai anak-anak, kita sebagai ortu atau orang tua, papa mama, itu kepercayaan. Jangan serahkan anak-anakmu pada dewa, tapi serahkan mereka di dalam gereja. Ketika mereka usia berapa misalnya, serahkan supaya jemaat itu turut mendoakan. Meskipun gak semua orang kan mengenal bayimu, tapi semua doa itu bisa terarah ke situ. Kita itu hanya titipan, itu semuanya titipan. Kita itu punya konsep paradigma yang berbeda kalau di dalam gereja di Perjanjian Baru. Bahwa misalnya seorang itu, ada orang Kristen di dunia politik, dia menjadi seorang policy maker, pembuat undang-undang. Dia harus ingat loh, sebelum dia pergi dari rumahnya hari itu untuk ke kantornya atau pergi ke parlemennya, untuk bisa menentukan nasib bangsa, dia harus seperti Daniel. Dia harus seperti Esther. Dia harus seperti Yusuf. Dia gak boleh asal bunyi, dan dia gak boleh sembarang memutuskan. Dia harus minta tuntunan Roh Kudus, dia harus minta arahan dari Tuhan. Dan banyak doa biar dipanjatkan seperti waktu itu mereka mendoakan Esther di istana di Puri Susan. Pray for me so I can make the right decision for our nation. Doakan aku supaya aku bisa membuat keputusan yang benar dan baik dan benar di mata Tuhan untuk negara, negeri dan bangsa ini. You see, paradigmanya berbeda. Kita itu hanyalah orang kepercayaan. Kalau di dunia mereka merasa mereka lah pemiliknya. Makanya bisa sok-sokan, bisa gaya. Mereka lupa bahwa di atas mereka ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mungkin di sini adalah tuan atau juragan, ada juga raja kayu, raja apa. Ingatlah di atasmu itu ada raja di atas segala raja. Kita ini Israel rohani, umat Kristiani itu punya paradigma yang berbeda. Seorang dokter, tidak boleh sembarang suntik, jangan malpraktik. Pastikan semua pasien yang diberikan padamu sekalipun nanti Anda memperoleh imbalan karena seorang pekerja harus mendapat upahnya. Lakukan itu sebagai panggilan hidupmu. Kalau Anda bekerja di bawah seorang pemimpin di dunia, bos gitu. Anda pegang satu divisi, Anda stafnya siapa. Jangan lakukan itu hanya karena mereka melihatmu, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Karena sebenarnya di atas segala sesuatu itu kita mengabdi kepada Tuhan Yesus. Ini konsep yang sangat beda. Ayat 8 ini sendiri sudah menceritakan bahwa Israel itu beda banget sama negara-negara sekelilingnya. Kamu harus tunggu 7 hari lamanya. Ini orang akan jadi raja loh. Diajari kamu mesti tunggu ya. Every time you have to wait for me. Tiap kali kamu harus tunggu aku. Bukan karena aku yang kamu tunggu, tapi aku membawa nama Tuhan dalam hidupmu. You wait. Wih, Nabi ini penuh dengan otoritas ya. Dia tidak otoriter. Dia ajarkan pada anak muda ini akan jadi raja pertama di Israel. Kamu harus ngerti sopan santun di hadapan Tuhan. You're not everything, you're not the greatest. I'm not the greatest, aku bukan yang terbesar. Kamu juga enggak. He is the greatest. Tuhan yang terbesar. Siapa yang percaya Tuhan terbesar, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kamu harus tunggu 7 hari sampai aku datang padamu dan memberitahukan padamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, coba lihat ayat 9. Maka Allah mengubah hatinya, hati siapa? Hati Saul menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Jadi ada pembicaraan di ayat-ayat yang kita tidak bahas hari ini, ayat-ayat sebelumnya. Samuel memberitahu nanti kamu akan, ini loh tandanya kalau kamu itu dipilih sama Tuhan.
Tuhan kasih tanda-tanda. Tuhan itu tidak pernah bisu. Kalau Tuhan memilihmu, dia pasti akan memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Jadi kalau Tuhan tidak memberimu konfirmasi untuk keputusan besar dalam hidupmu, jangan kau jalan. Kita bukan tipe orang yang selalu tunggu rambu, tunggu dulu, kasih tanda-tanda tertentu, baru kita mau maju. Enggak, tapi kalau ada satu keputusan besar, Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Enggak mungkin Anda disuruh membuat keputusan tanpa peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan. Enggak mungkin. Ketika saya banting setir, saya sendiri saksikan ya, ketika Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu itu berada di Kanada, boleh dikatakan di gereja kecil kami saat itu tidak ada atau tidak banyak atau tidak ada sama sekali orang yang mengambil langkah drastis dari keluarga bisnis. Terus anaknya masuk ke sekolah teologi untuk jadi pendeta, itu belum terdengar saat itu di lingkungan kami. Untuk saya membuat keputusan yang berani seperti itu tuh, saya bulat hati karena saya tahu panggilan Tuhan. Saya tidak tunggu sampai Tuhan menunjukkan sesuatu karena iman itu bukan melihat. Tetapi Tuhan itu adil. Karena ini keputusan besar bagi seseorang dan keluarganya. Tuhan kasih tanda. Makanya tidak heran yang namanya mujizat itu disebut juga dengan tanda-tanda heran. Saya ingat saya mengunjungi rumah tante saya di Bandung. Lalu tante dan om saya terima Tuhan. Itu di tahun di mana saya masuk ke sekolah teologi tahun pertama. Lalu saya doakan seorang di Bandung situ, teman daripada keluarga, saya doakan tuli mendengar. Orang yang tuli sama sekali tiba-tiba berkata masuk ke dalam. Ya, masuk. Orang kalau tuli biasanya juga bisu karena dia nggak pernah dengar jadi nggak ngomong. Tapi dia memberikan tanda-tanda masuk ke dalam rumah dengan sebisa mungkin sepatah-patah mulutnya memberitahu pada saya, ayo masuk. Kenapa? Bising. Orang tuli kok bisa bising? Berarti telinganya terbuka. Saya terkejut. Waktu saya masuk ke dalam, saya doakan dia mendengar kata-kata. Di luar sana dia mendengarkan keramaian. Dia nggak bisa membedakan kata-kata orang atau kalimat. Tapi pada waktu masuk ke ruang itu, sunyi senyap. Saya dengan dia, dengan beberapa orang yang ada, saya tumpang tangan. Saya doakan pertama kali keluar kata itu, saya ingat di dalam kitab Injil Yesus berkata Efata. Itu pertama kali saya pakai kata itu. Efata, tahun 93 itu. Dalam nama Yesus, Efata. Lalu dia repeat, saya berdiri di belakangnya, dia ulangi kata-kata saya, tentunya dengan kata-kata yang tidak jelas, karena dia baru pertama kali ngomong. Menangislah semuanya, terharulah, tertawalah semua emosi di situ. Ketika saya senang sekali, saya bersyukur itu Tuhan berkata, kamu jangan bersuka cita karena mujizatnya. Tapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan, saya diingatkan selalu untuk landing lagi. Ketika Tuhan membawa kita untuk melayang, untuk ngawang, melihat perkara-perkara supranatural, saya dibawa landing lagi. Core-nya intinya itu apa? Intinya adalah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu Tuhan tambahkan sesuatu, Roh Kudus bicara ke saya. Aku berikan mujizat hari ini sebagai tanda bahwa aku yang memanggilmu jadi hamba-Ku. Saya nangis. Saya berkata, thank you Tuhan, terima kasih. Aku tidak minta tanda kau berikan. Supaya aku tuh tidak nanti dalam perjalanan kalau dicobai untuk menyerah. Aku ingat Tuhan yang memanggil saya. Bukan manusia, bukan pikiran saya. Ini bukan ideku Tuhan, ini idemu. Bapak Ibu Saudara, saya memberitahu kepada Anda, tanda-tanda yang diberikan pada setiap kita itu beda sesuai dengan bidangnya. But if God calls you, kalau Tuhan memanggilmu di dalam dunia bisnis, hati-hati kau berjalan. Karena Anda bukanlah pemilik bisnis itu, tapi Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memanggilmu di marketplace, saya yakin nanti sepanjang perjalanan Anda pasti akan mengalami peneguhan-peneguhan Allah. Berkat yang namanya too good to be true, but it's true. Sesuatu yang rasanya gak masuk akal, terlalu fantastis ini. Terjadi nanti di hidupmu, bukan berarti hidupmu tanpa masalah, Bapak Ibu. Bukan berarti bahwa tidak ada rintangan, bukan. Tapi Allah akan menunjukkan penyertaan yang tiada duanya, seperti hendak memberitahukan kepadamu bahwa akulah yang menaruhmu di marketplace ini. Allah pasti akan menyertaimu. Kalau Tuhan kau libatkan di dalam hubungan Anda, misalnya anak muda pacaran lalu, dalam kekudusan, lalu kemudian mereka menjalin tali pernikahan. They tie the knots, itu bahasa Inggrisnya. Meskipun mereka pas-pasan, ngos-ngosan mungkin ini, tapi lihat ya, kalau Tuhan yang mendirikan rumah tangga ini, siapa bisa meruntuhkannya? Nanti Tuhan akan tunjukkan penyertaannya dalam keluargamu. Anda tidak pernah sangka ketika Tuhan yang memberi anak itu, Anda tidak tolak, Anda tidak kutuki anak itu. Memang sesuai perencanaan, tetapi Anda tahu bahwa
Kekuatan Anda tidak seberapa, tapi setelah Anda diberi anak, Tuhan juga memberikan rezeki di dalam pekerjaan Anda. Tiba-tiba bisa aja sekolahkan anak dengan baik, lalu tiba-tiba bisa beli rumah. Ini bagi Anda mungkin mustahil. Ini bukan bicara tentang kemakmuran, bicara tentang provision atau penyediaan Allah. Anda suatu hari bisa berkata dan bersyukur waktu Anda mesbah keluarga, Tuhan, jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah orang mendirikannya. Itu sungguhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang membantu kami mendirikan rumah tangga ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Di dalam keluarga ini Tuhan ada di tengah-tengah. You are our provider. Engkaulah pemelihara kami. Engkau yang menyediakan bagi keluarga ini. Engkaulah pemimpin di rumah tangga ini. Engkaulah Bapak di sini. Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang ajari aku untuk bisa mendidik anak-anakku. Kalau Tuhan yang memberi Anda anak, ya, Tuhan juga akan membantu Anda untuk membesarkannya. Bahkan ketika anak itu nakal dan sebagainya, nanti Anda akan lihat penyertaan Allah. Mungkin gak langsung semalam dia berubah, tapi tiba-tiba suatu hari dia akan datang, Mama, aku mau melayani Tuhan, Papa. Kaget Anda. Jadi Anda ingat bahwa kalau Tuhan yang menaruh Anda di sana, kalau Tuhan yang memberikan itu kepadamu, our God is the most responsible person. Tuhan kita adalah Allah yang paling bertanggung jawab atas umatnya. Tuhan akan memberimu tanda-tanda. Mintalah tanda, bukan seperti orang yang mencobai Tuhan loh ya. Kalau memang Tuhan coba, prove it. Nah itu kan attitude atau sikap hatinya udah salah. Tapi kepada orang yang rendah hati, bukan kepada orang yang menantang-nantang, Tuhan pasti akan meneguhkan demi meneguhkan perjalanan hidupnya. Itulah Tuhan yang kau miliki Bapak Ibu. Karena itu kita jangan mengeluh. Setiap kali kita datang ke gereja kita bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. You know, tahukah Anda menyembah Allah yang hidup. Anda bukan menyembah berhala. Dia tidak bisu, tidak tuli dan dia bisa menjamah. Dia bergerak dengan Anda. Dialah Allah yang nyata. Nah sekarang saya tunjukkan ayat 9 ada suatu tindakan profetik yang terjadi di sana. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel. Saul setelah diberitahu kamu harus tunggu ya 7 hari lamanya. Lalu dia berpaling kan. Untuk pergi meninggalkan Samuel ketika mereka berpisah. Maka Allah mengubah hatinya. Allah mengubah hatinya menjadi lain. Biasanya manusia Tuhan pakai untuk set the stage atau untuk mempersiapkan jalan. Kita ini seperti Yohanes Pembaptis lah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Makanya pastikan bahwa kita semua itu hamba-hamba Tuhan dan bukan menjadi alat setan. Hidupmu dan hidupku itu harus menjadi Yohanes Pembaptis bagi orang lain. Dan di dalam hidup kita pasti ada Yohanes Pembaptis yang Tuhan utus ke dalam kehidupan kita. Nah setelah kita berpaling dari mereka, ketika kedua manusia ini pisah, baru setelah itu Allah bekerja dan mengubahkan hati Saul menjadi lain. What am I trying to say? Apa yang ayat ini coba katakan pada kita? Di ujung usaha manusia, disitulah Allah mulai bekerja. Oke ya, kamu harus begini begitu ya. Baik Pak Samuel, baik Pastor Samuel. Nggak tahu Saul manggilnya apa. Atau baik Ko Samuel. Setelah mereka salaman, berpisah, berpaling, bukan lagi berhadapan-hadapan, mereka pergi, baru setelah itu langsung wush, Roh Allah bekerja dan mengubah hati Saul menjadi lain. You see, kita kira bahwa kita akan berubah kalau kita berinteraksi dengan manusia. Tapi kita harus peka kalau berinteraksi dengan manusia. Mungkin Tuhan taruh pesan hari ini kepada seseorang. Bisa lewat khotbah, bisa lewat asyir, lewat pendoa, bisa lewat di welcome lounge nanti. Bisa pada waktu di sebelah jemaat, ya kan? Satu sama lain. Pastikan selalu Anda menempatkan diri menjadi bagian dari berkat Allah di hidup seseorang, bukan bagian dari kutukan. Jangan selalu ada orang yang bangga, loh, karena aku kan temanku jadi lebih sabar. Aku ini kan membantu dia untuk menyalipkan dagingnya. Jangan bangga ya, kalau kita jadi alat yang salah. Ya betul, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai segala perkara, semua senjata ditempa melawan seorang yang benar tidak akan berhasil, tapi jadi peluru keberhasilannya. Saya hari ini kalau jadi orang itu gak benar, kalau saya jadi orang itu yang selalu provokasi pada orang lain, kalau saya ketemu orang benar, orang itu semakin akan sabar gara-gara saya, betul. Tapi kan saya jadi gak sabar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, dua-dua harus diberkati. Bukan satu jadi kutukan supaya yang lainnya lebih diberkati. Jangan bangga kalau kita sampai hari ini terus jadi batu sandungan. Meskipun orang yang kau sandung tidak tersandung pula karena dia berpegang pada Tuhan. Dia akan semakin rohani gara-gara Anda. Tapi kan Anda semakin salah.
Jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai sesama. Jadi kalau kita ketemu sama seseorang, Tuhan tuh bisa taruh pesan. Karena universitas Allah itu adalah manusia. Besi manajemen besi, manusia manajemen manusia. Setiap orang yang Tuhan utus dalam kehidupan saya, apapun statusnya, siapapun dia, apapun sifatnya, saya selalu menganggap itu sebagai utusan dari Allah. Dan saya pastikan harus mengelola setiap orang yang terhubung dengan saya. Saya harus mengelola hubungan itu, meskipun itu hubungan mungkin bukan hubungan sama sekali, cuma ketemu sekali dan untuk selama seterusnya tidak akan ketemu lagi. Whoever, siapapun yang saya jumpai, saya bertekad untuk menjadikan itu kesempatan ilahi di hidup saya. Kadang-kadang saya diberi kesempatan bicara sesuatu, kadang-kadang saya diam saja, hanya ada di sana. Every time, setiap kali saya ketemu sama siapa, saya harus bertumbuh secara rohani. Itu tekad hati. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita selesai dengan manusia itu, kita kira kalau kita interaksi dengan mereka, kita akan semakin berbuah. Bukan. Orang itu hatinya berubah ketika dia alone with God. Untuk dia sendiri dengan Tuhan. Ini ketika Saul pisah sama Samuel, baru Tuhan sambut dia dan ubah hatinya menjadi yang lain. Banyak orang salah ngerti, dikiranya dengan banyaknya social activity, dengan banyaknya aktivitas sosial, mereka itu akan semakin berubah. Salah. Sewaktu engkau sendirian dengan Tuhan, itulah perubahan. Meskipun waktu ketemu sama manusia itu pasti ada pesan. Tapi waktu kita sendirian, disitulah terjadi perubahan sesungguhnya. Mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu waktu alone with God. Puji Tuhan untuk gereja. Saya nggak setuju juga kalau orang di ekstrim satunya maunya hanya alone atau sendirian. Aku nggak gereja-gerejaan. Yang kayak gitu tuh paling gampang disikat setan. Tahu kenapa? Kalau dia disikat, tidak ada tali 3 lembar yang susah putus. Nggak ada orang lain yang akan mempertahankan kebenaran hatinya. Kalau dia salah hatinya, dia akan salah sendiri dan orang lain tidak tahu. Singa itu paling suka kerbau-kerbau Afrika itu kalau yang sendirian, yang soliter, yang sendiri, itu yang selalu disikat. Tapi kalau semua lembu-lembu Afrika dengan tanduk-tanduknya yang gagah itu, kalau mereka bersama-sama itu singa, bisa jadi waktu dia nyerang salah satu bisa dalam bahaya. Setan paling suka lone ranger Kristen yang sendirian. Makanya hari-hari ini di seluruh dunia, gereja dihajar habis-habisan. Dia bolos tahu bagaimana untuk menyebarkan kepahitan yang tidak sepenuhnya benar. Sepenuhnya kenapa? Karena pasti ada oknum yang salah. Tapi menyerang institusi Allah, itu sendiri sudah salah, karena itu menyerang covering. Indonesia masih not bad loh. Orang-orang paling pindah gereja. Di Amerika, orang-orang sudah tidak ke gereja dan call themselves Christian. Mereka memanggil diri sendiri Kristen, dan aku tidak gereja-gereja, aku bisa survive alone. Setan paling suka yang kayak gitu. Karena kalau hatimu sesat tidak akan ada seorang pun yang lain. Tidak ada orang lain yang akan menegurmu. Ketika kau salah, kau sendirian, tidak ada orang lain melihatnya. Dan ketika kau hilang, tidak akan ada orang yang akan mencarimu. Jangan percaya dengan yang namanya lone ranger Christian. Puji Tuhan untuk gereja. Tapi sebaliknya, ada orang yang hanya ke gereja doang. Dia tidak pernah bangun kehidupan doanya secara pribadi. Gak pernah cari Tuhan waktu dia sendiri. Nah, ini kesempatan emasnya hilang karena orang begini lupa. At the edge of human effort atau human presence, di penghujung yang namanya kehadiran manusia dalam hidupmu, di situ baru ada Tuhan. Di penghujung usaha manusia, di situ baru ada Allah. Manusia itu berubah seperti Saul hatinya. Itu ketika dia itu sendiri dengan Tuhan dan dia sudah menoleh dari Samuel, tumbuh. Dengan cara yang tidak pernah kau duga. Bisa seperti itu pertumbuhan hatimu kepada Tuhan. Saya baca ayat 9 ini, saya diingatkan bahwa Allah mengubah hati seseorang ketika dia sendirian dengan orang itu. Jangan lupa waktumu sendiri dengan Kristus ya. Jangan kau buang waktu itu. Sesibuk-sibuk apapun. Kita semua orang sibuk, saya juga orang sibuk. Tapi satu hal yang tidak pernah saya kompromikan adalah, saya tidak pernah kompromikan saat teduh pribadi saya dengan Kristus. Karena kalau itu hilang, maka hati saya akan mengkristal, saya bisa melakukan segala macam pelayanan, sudah bukan lagi dari hati
yang mencari wajah Allah. Itu bahaya. Kita lanjutkan ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Ini Saul. Salah satu tanda adalah dia akan ketemu dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saya nggak ngerti caranya gimana, tapi penulis buku ini menggambarkan bahwa Saul kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Pasti dia nggak diam aja lah. Sampai orang yang di luar bisa melihat dia kepenuhan, itu pasti ada manifestasi. Tapi manifestasinya bukan manifestasi roh jahat. Kita tahu kalau teman kita dijamah misalnya ada ekspresi, dia nangis, padahal seumur-umur gak pernah lihat dia nangis. Dia orang yang paling dingin yang pernah kita kenal. Pasti ada something on Saul, ada sesuatu yang terjadi atas Saul. Yang membuat orang-orang di sekelilingnya bisa melihat dia kepenuhan. Ayat 11, dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Mereka saling rasan-rasan, ternyata rasan-rasan sudah ada dari perjanjian lama. Ini kabar baiknya, tidak ada sesuatu yang baru. Tapi mereka rasan-rasan yang baik sih, mereka rasan-rasan fakta. Mereka bukan bicara tentang yang negatif. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Ini mereka rasan-rasan tentang Saul. Apa kegerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saya tunjukkan sedikit ya. Saul ini tipe orang seperti apa dan keluarganya. Kenapa kok waktu dia kepenuhan seperti nabi, itu jadi heboh dan viral di zaman itu? Karena Saul bukan berasal dari keluarga yang religius. Makanya itu langsung disindir, bukannya dia itu anaknya Kish. Kish itu begini, dia pernah berkata, ya ini pakai bahasa imajinasi, nggak usah Tuhan-Tuhanan, Tuhan-Tuhan bisnis-bisnis. Loh kamu orang Israel, ya tahu orang Israel kan bapakku yang percaya Tuhan. Aku sih percaya kekuatanku sendiri, aku percaya kekuatan money. Aku bisa hari ini semuanya itu mana Tuhan yang kasih. Ini kan kalau gak aku kerja keras. Kalau gak koneksiku, mana ada semuanya ini. Udahlah, gak usah doa. Kish itu tipe orang gitu. Gak usah doa, ngapain doa sih? Lu doa itu doa sama siapa? Sama apa? Doa sama ini apa namanya? Sama udara. Gak ada Tuhan-Tuhanan itu. Kata-katanya itu kata-kata orang fasik. Coba, kamu doa aja. Gak usah ngelakuin apa-apa. Coba kita lihat Tuhan kasih kamu makan gak? Kata-kata orang fasik. Tapi gak heran, karena Kish dan keluarganya memang bukan orang religius. Bukan orang spiritual, bukan orang rohani. Makanya itu teman-teman Saul semuanya itu tercengang-cengang waktu lihat dia itu kepenuhan. Ini Saul, yang malah justru cenderung ateis. Yang pampanya itu anti gereja, anti Kristen, anti pendeta. Hah? Dia bisa kepenuhan seperti nabi ini. Siapakah bapak mereka? Seperti mereka bilang, ini Saul kah? Ataukah ini imposter? Ini orang yang pura-pura jadi Saul. Coba kita lihat, kalau dibuka topengnya itu siapa? Dia dengan heran, dia bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Dengar ya baik-baik ya. Saul itu hatinya sekuler banget. Dari papanya aja sudah begitu. Mungkin Saul tidak se-anti Kish mungkin. Saul mungkin tidak jahat mulut. Terbukti Saul ketika diajak sama seorang stafnya, waktu keledainya hilang, ayo ketemu sama seorang nabi, yuk pendeta, yuk namanya Samuel. Siapa tahu dia kan bisa beritahu kepada kita, truk-truknya papa, ya itu di mana nyasarnya. Karena Saul ini punya banyak keledai, mungkin banyak kuda, keluarganya ini keluarga orang kaya. Makanya orang kaya susah masuk kerajaan sorga, itu benar kalau hatinya tidak bertuhan dari awal, semakin kaya dia semakin ateis. Jadi mereka ini kerjanya apa saya enggak tahu, apakah mereka itu kerjanya ada hubungan sama logistik atau apa transportasi atau apa. Transportnya itu banyak dan hilang berapa keledai itu berapa miliar hari ini. Dan potensi bisnis yang mati gara-gara berapa truk, tapi bukan truk, itu bicara tentang keledai beban. Itu hilang, nah, mereka dia waktu cari dan itu bujangnya beritahu sama dia, kita cari yuk di sini ada nabi. Saul itu bisa nggak tahu loh kalau di Rama itu ada nabi. Padahal Samuel itu terkenal setengah mati di seluruh Israel.
Dari kecil sudah terkenal sampai besar. Masa nggak dengar? Itu berarti Saul ini nggak pernah ngikuti dunia gereja. Sampai nggak tahu. Dan juga waktu Saul diberitahu begitu, ayo kita pergi ke sana. Tahu nggak yang dia berkata? Yang pertama kali dia keberatan apa? Waduh, kita nggak bawa apa-apa. Kita ini kan lagi dalam misi mencari alat transport yang hilang, alat transport papa. Tapi kita nggak bawa apa-apa. Pikiran dia pertama adalah apa? Kalau kita ketemu pendeta, harus kasih salam amplop. Nggak jahat, duniawi Paul. Pikirannya, dia kira semua orang bisa dibeli. Karena itu di dalam dunianya, everything itu dibeli dengan money. Papanya Kis itu kaya raya. Dan Saul tidak anti, Saul itu tidak jahat mulut. Tetapi Saul itu punya pikiran itu sangat karnal. Karnal itu sangat apa ya, sangat basic sekali. Kerohanian itu tidak tahu apa-apa, dia menganggap semua itu sama dengan dunianya. Kalau ketemu sama seorang nabi seperti Samuel itu, kita tidak bawa apa-apa, nggak enak gitu loh. Nanti setelah dia beritahu di mana-mana gimana, kita tuh kasih dia tips. Mungkin dia selama ini pernah ketemu dengan contoh yang salah. Mungkin semua orang ngaku-ngaku pendeta di depan dia semuanya kayak gitu modelnya. Gak pernah dia ketemu sama yang asli. Siap-siap deh Saul, kau akan ketemu Samuel. Produk aslinya Tuhan. Selama ini dia hanya tahu kawean. Saya tunjukkan di sini ya, kenapa mereka semua heran, tercengang-cengang, kok bisa dia kepenuhan. Papanya itu kayak gitu mulutnya. Anaknya itu memandang rendah segala sesuatu kerohanian. Tiba-tiba kepenuhan seperti Nabi, itu seperti di kota kecil ya misalnya. Semua orang tahu itu orang siapa. Tiba-tiba dia masuk gereja, itu heboh satu kota, dia masuk gereja. Apalagi fotonya dibaptis. Saya kasih gambaran apa yang sesungguhnya terjadi hari itu. Tapi sedihnya ya, saya kasih lompat dulu. Pada akhir hayatnya, Saul jatuh ya, dan hilang ya. Ternyata saya mau beritahu ya bahwa Tuhan mengubah hati itu, saat itu Tuhan ubah langsung ketika dia berpaling dari Samuel. Tapi setelah Tuhan mengubah hatinya, apakah Anda mencari Tuhan? Itulah yang menjamin perubahan hatimu selama-lamanya. Tuhan kasih dia kepenuhan, dia gak minta. Tapi setelah dia kepenuhan, dia gak minta Tuhan. Jangan kira perubahan hati itu magic show dari sorga. Sorga itu bisa memulai atau menginisiasi. Tapi pilihan tetap ada di tangan Anda, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak mencari Tuhan juga percuma. Saya mungkin tidak akan selesaikan di ayat-ayat yang berikut-berikutnya. Apa yang saya tidak selesaikan? Nanti sebagai pewahyuan tambahan di kebaktian terakhir. Saya mau bicara tentang, kalau nanti Tuhan izinkan, ini saya sisakan di kebaktian terakhir. Saul gimana dialognya dengan omnya. Saya tunjukkan keluarga Kis ini. Omnya juga sama. Orang yang sama sekali tidak rohani. Saya tunjukkan ya bagaimana, tapi saya kasih satu pujian untuk Saul. Saul itu tidak ada, bukan segala sesuatu itu salah tentang dirinya. Di awal-awal karirnya itu dia bagus. Ditunjukkan di situ gimana dia dengan bijaksana menjawab orang yang sekuler. Dia sendiri pun dulu sekuler. Dia menjawabnya gimana. Nanti malam aja saya lanjutkan bagian yang saya tidak selesai. Saya kasih kesaksian untuk mengakhiri khotbah saya. Saya pernah sekali suatu hari, itu di tahun 2000 awal. Mungkin di tahun, oh iya, anak saya masih bayi, anak pertama. Jadi itu di tahun 2001. Suatu hari saya diminta oleh seorang teman dekat untuk mengunjungi satu rumah. Ada satu orang pria yang yang sudah sakit keras, stroke, dan juga hampir bangkrut, berada di ujung kebangkrutan. Saya tidak mau memberikan terlalu banyak informasi, intinya dia punya bisnis, ada bisnis yang bagus kalau suasana situasi ekonomi baik-baik. Tapi kalau ekonomi lagi runtuh, orang nggak cari itu, orang tidak ngembangkan ke situ. Orang carinya sembako, carinya bahan-bahan dasar. Ya, ini bukan primer tapi sekunder, tetapi memang bisnis besar. Saya sebagai waktu itu masih pelayanan di youth, tapi karena saya diminta oleh seorang rekan yang jauh lebih tua, dan untuk melayani ini saya pergi. Saya datang ke rumah itu, saya bicara sama dia. Ngomongnya pun udah pelo-pelo. Ya, jalan kakinya pun sudah terseret-seret. Saya bicara sama dia, setiap kali saya ngomong tentang Tuhan, dia ngomong gak Tuhan-Tuhanan.
Susah ngomong sama orang gitu, apalagi usia saya terpaut, saya masih waktu itu 20 sekian. Orang itu sudah berumur 60 at least paling tidak. Dan mungkin melihat anak muda juga, dia sendiri sudah langsung menghina. Tapi saya tidak keberatan. Saya cerita tentang Tuhan, setiap kali saya ngomong tentang Tuhan dimentahkan. Tuhan dimentahkan. Terakhir, dia mengubah strategi. Saya ngomong tentang Tuhan, dia ngomong tentang dukunnya. Hati kan langsung panas saya digituin. Pamit saya langsung. Langsung pamit. Terima kasih. Dalam hati, aku sudah lakukan bagianku, saya bisa beritahu nanti sama rekan saya. Saya beritahu saya sudah lakukan yang terbaik, tapi ternyata dia tidak menerima. Ya sudah, terima kasih Pak. Saya pergi. Waktu saya mau pergi, dia nggak nganter. Dia terserok-serok jalannya, suruh pembantunya anterin. Anter, saya mau buka pintu, saya dengar suara Roh Kudus. Kembali, tumpang tangan, sembuhkan dia. Hah? Tunggu. Itu di Surabaya kan, nya keluar. Apa? Kembali, tumpangkan tanganmu, sembuhkan dia. Memang Tuhan yang sembuhkan. Tapi kan Alkitab berkata, dan murid-muridnya pergi menumpangkan tangan dan orang-orang itu sembuh. Go, place my healing on his body. Taruh kesembuhan. Saya peringatkan Tuhan loh, waktu saya ngomong gitu tuh. Peringatkan Tuhan, saya bilang, Tuhan harus tahu loh. Ini gak perlu Tuhan untuk tahu. Manusia aja tahu bahwa orang kayak gini tidak akan berterima kasih. Orang kayak gini, ini sudah panas hati kan saya. Orang kayak begini itu, yang modelnya begini Tuhan. Pasti saya berani taruhan kalau boleh. Dari 10 orang kusta, dia termasuk yang 9 yang hilang. Saya peringatkan loh ya, tiba-tiba saya dapat ayat. Siapa yang berani menjadi penasihat Allah? Malu saya. Siapa berani berbantah? Celakalah orang yang berbantah dengan penciptanya. Saya langsung dibungkam sama Tuhan. Saya berkata, saya tidak mau celaka. Saya bilang, Tuhan aku tidak mau membantah, maaf ya Tuhan. Tapi itu reaksi saya pertama. Ketika Tuhan berkata, sembuhkan orang kayak gini kok. Akhirnya saya kembali. Dia liatin saya kayak, ngapain? Pernahkah Anda kalau datang ke suatu tempat Anda tidak rasa di welcome? Nah itulah. Saya datang ke sana, saya tumpangin tangan, permisi Pak. Saya tidak ngomong banyak-banyak, taruh di kepala. Mumpung karena dia kan stroke kan, jadi tidak bisa melawan. Saya tumpang tangan berkata, dalam nama Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan tambahkan kata-kata. Kan ayat berkata, kepada siapa aku suruh, apapun firmanku sampaikan. Yeremia kan? Jadi saya tidak berkuasa. Karena Tuhan yang taruh kata-kata itu, akhirnya saya seperti kayak ada api di mulut saya. Kalau saya tidak ucapkan itu kayak ada api gitu. Harus keluar. Dan dalam waktu 1 minggu, bukannya Anda akan mem-PHK orang, Anda harus tambah pegawai. Ini kan tidak masuk akal. Dia mau lay off. Banyak orang yang kerja 20-an tahun. Ini saya berkata nanti akan lembur dan tambah staff. Dalam nama Yesus, amin, saya pergi. Makasih. You know what happened? Minggu itu, ini jangan ditepuk tangan dulu ya, saya selesaikan ceritanya. Minggu itu, bisnis ini lembur. Karena tiba-tiba ada orderan bahkan dari luar negeri. Dan menambah staf iya, dan satu hal lagi, orang yang depresi ini diangkat depresinya. Karena pada waktu itu setiap malam dia nggak bisa tidur segala, tapi habis itu juga stroke tanda-tandanya itu hilang dan dia berjalan dengan normal. Dan itu mujizat terjadi dalam 1 minggu setelah saya pergi. Lalu tak lama kemudian, 1 bulan kemudian, datanglah waktu itu ke kantor saya, pria ini menjenguk saya. Apakah Anda kira dia minta dibaptis? Apakah Anda kira dia minta gimana aku mau bergabung di CG? Atau gimana aku bisa melayani Tuhan? No, dia datang dan berkata, wah aku sehat. Saya lihat, wih beda banget. Jalannya normal. Karena datang ke kantor saya itu gagah perkasa. Dok. Kantor saya kantor kecil waktu itu. Kalau Anda yang tahu dari tempat yang lama dulu itu di bawahnya tangga. Kantor saya itu sebelahnya WC. Di gereja. Dan dia datang di tempat yang nyelip itu, yang tempatnya yang kecil, dan dia cerita, wah bisnisnya, dan akhirnya ketara kan, saya sudah tahu langsung, Tuhannya itu adalah uang. Bicara, wah gimana dia, wah bisnisnya lancar semua, dan bulan ini mengalami titik balik, putar balik semuanya, wah nggak sangka semuanya bisa begitu bagus. Terakhir tahu nggak, saya ditawari apa? Ayo, tak ajak ke dukunku. Siapa yang tumpang tangan ke dia?
Saya bilang, terima kasih Pak. Disitulah ada ayat, jangan kau buang mutiara ke mulut babi. Karena apapun juga akan diinjak untuk menyerangmu kembali. Sometimes the best thing to do is be quiet. Terima kasih Pak, saya sibuk. Bolehkah Bapak pergi? Pasti saya kurang sopan. Terima kasih sudah datang mengunjungi saya. Saya ya, oh ya, nanti ya, nih kartu namanya. Waktu zaman itu masih zaman kartu nama. Beritahu sama saya, kalau perlu ya kita sama-sama pergi nanti. Saya seneng loh sama you. Saya nggak seneng, bawa senengi. Pergilah dia, lalu hati saya terluka untuk Tuhan. Dan saya berkata, bukankah aku sudah beritahukan Tuhan, kalau orang ini nanti seperti apa? Banyak orang kalau tumpang tangan kan ragu, sembuh enggak? Saya hari itu malah justru sangat percaya bahwa kalau saya taruh tangan saya, orang itu akan sembuh. Malah saya takut seperti Yunus. Nanti orang-orang ini kalau bertobat gimana? Bukan bertobat kalau Yunus ya, orang-orang ini kalau sembuh gimana? Dia nggak akan terima kasih sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, bukankah Tuhan, aku sudah memberitahukan bahwa orang ini begini Tuhan. Keluarlah satu ayat. Datanglah seorang penabur, menaburkan ada 4 macam tanah. Ada tanah yang baik, ada yang berbatu-batu, ada tanah yang tipis, ada tanah yang semak duri, semak belukar. Tapi ada satu tanah lagi adalah tanah aspal. Ditabur di aspal. Mana ada petani yang bodoh menabur ke aspal. Apalagi kalau benihnya itu mahal. Kalau mau jadi anggur yang betul-betul bibit unggul. Gak ada orang itu yang diam-diam, petani aku mau ke kota, tabur di aspal. Diambil burung. Tapi Tuhan berkata, aspal pun jiwa. Dan supaya suatu hari orang selamat atau binasa, semua pernah mengecap kebaikanku. Hari itu aku mengutusmu untuk menunjukkan kasih kepada orang yang tidak patut dikasihi. Menunjukkan kuasa kepada orang yang sama sekali tidak mencari. Hatinya tidak berubah, itu pilihannya. Tapi aku Tuhan telah adil kepada semua orang. Kau jadi hambaku, belajar sesuatu. Jangan pilih kasih sama jiwa-jiwa. Saya tunduk sama Tuhan, saya tutup pintu itu, saya berlutut dan kata saya bertobat. Yang perlu bertobat bukan orang itu tadi. Hambamu ini perlu bertobat. Hari ini aku jadi seperti Yunus. Ampuni aku, dan itu mengubah perspektif saya. Tapi satu hal yang saya pelajari, Bapak Ibu dengarkan. Miracles don't change your heart. Mujizat tidak akan mengubah hatimu. Berkat tidak akan mengubah hatimu. Berkat mujizat tidak mengubah hatimu. Yang mengubah hati seseorang adalah ketika dia menyadari Tuhan siapa dan dia mencari Tuhan. Ketika dia datang dengan haus dan lapar dan dengan rendah hati, dengan broken kalau perlu dengan hancur dan berkata, Lord, here I am. I want to know you. Aku ingin mengenalmu. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya di awal-awal saya kenal Tuhan. Tiap hari hanyalah di tempat-tempat dari tahun 1992 sampai 1995. 3 tahun pertama itu betul-betul saya dihancurin. Betul-betul diajar sama Tuhan dalam hadiratnya. The first 3 years of my life, 3 tahun pertama itu gak fokus ini itu. Tapi fokusnya hanyalah pembentukan karakter. Sampai hari ini tetap belum kelar. Tetapi 3 tahun pertama itu benar-benar hanya itu fokus saya. Bapak Ibu, fokuslah ini. Sebab ternyata saya ceritakan dari kesaksian ini, mujizat pun tak akan mengubah hati seseorang. Ataupun mengubah jalur hidupnya secara kekal. Keputusan di tanganmu, di hatimu. Minta sama Tuhan tiap hari, Lord change me. Di area di mana aku keras hati. Aku serahkan di area yang sulit itu kepadamu. Mohon Tuhan bentuk aku supaya otot-otot rohaniku tidak kaku. Aku mau melayanimu. Di area-area selama ini aku kompromi. Di bagian-bagian hati selama ini yang aku mengeraskan diri. Aku berdoa Tuhan lembutkan hati saya. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita semuanya bisa berdoa satu doa yang paling berkuasa. Ubah hatiku ya Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Randy nyanyi satu lagu yuk, kita menghampiri tahta Tuhan. Dan saya ajak kita semuanya untuk serahkan semua area-area gelap di hati kita. Setiap kita pasti ada area-area yang susah. Gini loh. Kalau orang yang suka ingat kesalahan orang lain itu area apa? Dia perlu dibentuk area mengampuni. Tapi ada orang itu yang mudah mengampuni, gampang sekali. Tapi orang itu pelit sekali. Orang yang selalu perhitungan. Area apa orang itu perlu diajar sama Tuhan? Area memberi. Ada orang tertentu juga yang selalu minder. Kayaknya minder itu bukan dosa. Disuruh Tuhan apa? Nggak mau, selalu nggak mau. Lalu nanti orang lain kejegur, dia juga pura-pura nggak tahu. Tapi soal memberi dia oke.
Soal mengampuni nggak masalah. Tapi dia nggak pernah sungguh-sungguh mau melangkah keluar dari zona nyamannya. Orang seperti itu diajari Tuhan di area berani. Area apa di hidupmu yang belum berubah? Saya kasih PR hari ini untuk Anda renungkan. Area apa di hidup kita yang belum berubah? Jangan tonjolkan yang sudah berubah. Itu pekerjaan Allah. Tetapi di area-area di mana Allah belum kau izinkan bekerja di hatimu, di hidupmu. Mintalah Roh Kudus di sana. Kalau enggak nanti hati itu akan mengeras seperti batu. Jangan sampai kita sadari hati kita keras itu ketika setan sudah bekerja. Sadari hati keras itu ketika Allah berbicara. Hari ini jikalau Tuhan berbicara kepadamu, dengarkan dia, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan Meriba. Di area mana? Mari kita semua pejamkan mata kita. Minta Tuhan mewahyukan kepada kita tentang diri kita sendiri. Di area mana perlu terjadi perubahan hati.